program ini, yaitu program rutinan penilaian madrasah insyaallah tiap tahun mungkin tiap tahun. Mudah-mudahan ini suatu pertemuan yang akan memberikan manfaat maslahat terutama untuk Al-Qadiri, Madrasah Sanawiyah Al-Qadiri, dan tentunya kita bersama-sama selaku Dewan Guru, selaku pemegang amanah bisa meningkatkan kualitas kita secara pribadi dan tentunya juga meningkatkan kualitas diri kita di masa-masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kami limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita bersama yang senantiasa kita berharap untuk mendapatkan limpahan syafaatnya terutama kelak di hari kiamat. Selaku Khadimul Ma'had, selaku Ketua Yayasan, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Tri, dan juga kepada Bapak Mujib Muadib yang pada siang hari ini sudah bersedia untuk hadir di tempat kami. Inilah Madrasah Sanawiyah Al-Qadiri Humas yang sangat-sangat membutuhkan arahan pimpinan dari panjenengan yang di Kemenak, tentunya secara umum, secara khusus kepada Ibu Pengawas. Mudah-mudahan jadi payah kita bersama di dalam membaktikan diri dalam dunia pendidikan ini menjadi amal yang kelak akan mengantarkan kita bisa bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sangat jelas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau dawuh ma min rajulin yu'allimu kalimatan aw kalimataini aw salasatan aw arba'atan aw khamsatan fayata'allamuhunna wa yu'allimuhunna illa wajabat lahumul jannah. Tidaklah mengajarkan seseorang satu kalimat, dua kalimat sampai 5 kalimat, dia mempelajarinya kemudian mengajarkannya, kecuali orang itu mendapatkan bagian surga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah harapan kita. Mudah-mudahan perjuangan kita bersama melalui jalur pendidikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keadaan madrasah ini kepada Ibu Pengawas, kepada tim penilai yang hadir pada siang hari ini, segala kekurangan kami mohon maaf. Oleh sebab itu kami pasrahkan sepenuhnya kepada panjenengan untuk memberikan penilaian, memberikan koreksi, arahan, solusi dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin nanti ada informasi-informasi yang baru dari Ibu Pengawas, karena sering saya sampaikan di Indonesia ini dunia pendidikan pun sangat terikat dengan situasi dan kondisi politik. Alhamdulillah sekarang ini eranya Bapak Prabowo, presidennya masih baru, menteri pendidikannya juga baru. Ini juga mungkin akan membawa kabar baru, angin baru, dan juga mungkin juga akan membawa perubahan nasib baru. Ya. Kita hargai, kita berterima kasih kepada Bapak Nadiem yang kemarin, walaupun penuh dengan kontroversi karena memang sebenarnya bukan pada bidangnya. Tapi alhamdulillah kalau yang sekarang ini Pak Abdul Mutin adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Jakarta, Profesor Dr. Kebetulan itu juga dosennya Nadia di UIN di Jakarta. Ada 2 dosen yang masuk, yaitu termasuk Menteri Agama
dan Bapak Abdul Mukti. Kalau kemarin dari beberapa pekerjaan itu ekibin ya, dan bahwa nanti alhamdulillah sekarang Kementerian Pendidikan itu dipecah menjadi 3, itu mungkin akan lebih memudahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kembali lagi berbicara tentang pendidikan, tentunya kita sebagai umat Islam sebenarnya jauh sebelum kita lahir, bahkan ketika Al-Quran itu turun sudah membicarakan masalah pendidikan. Iqra itu adalah di antara sekian proses pendidikan. Jadi di dalam Islam itu dalam setiap sisi kehidupan sebenarnya sudah termasuk masalah pendidikan. Jika di dalam Al-Quran yang 30 juz itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan, dan itu sudah dirangkum oleh para alim ulama, dimasukkan dalam kategori ayat-ayat tarbawi, ayat-ayat yang mengandung isi tentang pendidikan. Di dalam hadis Nabi pun juga banyak terkait dengan pendidikan. Alhamdulillah kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidik kita disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara kita Indonesia. Ya mudah-mudahan saja ke depan ini akan menjadi lebih baik. Secara pokok, kalau kita berbicara masalah pendidikan, ini saya menyampaikan hanya sebagai bahan masukan saja, karena ada yang lebih ahli. Ya, Putri ini sudah bilang ya, konsep Islam itu menyampaikan bahwa pendidikan itu akan berhasil apabila paling tidak memenuhi 4 kategori. Dan satu adalah bil qudwah, dengan proses menirukan. Bagaimana anak-anak itu meniru gurunya. Jika guru harus menjadi orang yang baik. Kalau ingin memiliki murid yang baik, maka guru-gurunya harus terlebih dahulu menjadi orang yang baik. Karena murid itu adalah merupakan bayangan dari panjenengan semuanya. Kalau yang punya bayangan lurus, insya Allah bayangannya lurus. Kalau yang punya bayangan itu adalah beko, ya bayangannya akan beko. Jadi prosesnya adalah bil qudwah. Kemudian yang kedua yaitu bil mu'adah, dengan proses pembiasaan. Kalau di pesantren sudah hal biasa, apa yang disampaikan secara teori maka akan dipraktekkan dan akan dibiasakan. Hal-hal kebaikan di pesantren itu akan menjadi kebiasaan bagi anak didik kita. Walaupun demikian tetap kita harus berupaya berusaha untuk meningkatkan. Yang ketiga adalah bil mau'idhah. Ini bukan sesuatu yang baru, apalagi di dunia pesantren, sudah hal biasa. Yang keempat adalah bil mulahadhah, dengan pengawasan. Dengan pengawasan, kita harus senantiasa mengawasi anak didik kita dalam segala hal, gerak-geriknya, tingkah lakunya. Ini karena ini juga akan menyangkut apa tanggung jawab kita selaku pendidik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, apa? Bil uqubah. Bil uqubah itu dengan sanksi, bukan dengan penyiksaan, dengan sanksi. Mustahil suatu proses pendidikan tanpa adanya sanksi. Islam itu sudah lebih dahulu ketika kita punya anak disuruh ajari sholat ketika umur 7 tahun. Ketika 10 tahun anak masih belum sholat, tidak istiqomah sholatnya, maka orang tua disuruh memukul. Seorang suami juga demikian, boleh memukul istrinya.
Seorang guru boleh sebenarnya memukul muridnya, itu boleh dalam Islam, tapi dengan tujuan mendidik, dengan sesuatu yang terukur, bukan penganiayaan, bukan kalau penganiayaan sudah lain lagi. Jadi tujuannya adalah ditarbiyah, untuk mendidik, itu boleh. Darban ghairu mubarrahin, dengan memukul yang tidak membahayakan. Saya sampaikan ini karena sekarang ini kan lagi viral kasusnya Bu Supriyani ya, lagi viral. Walaupun sebenarnya katanya undang-undang MA itu sudah ada yang memberikan perlindungan kepada guru, tapi bagaimana juga memang itu adalah suka duka selaku pendidik, dan itu sering terjadi. Di Jember ini saja sudah beberapa guru yang dibicarakan banyak. Kasus di Tempoharjo, kasus di Ampuru, itu sudah beberapa kali dikasuskan. Mulai dulu, gitu. Dan tidak jarang memang banyak rekayasa. Jadi ini kita jadikan hikmah ke depan. Berhati-hatilah bagaimana agar kita mendidik ini agar aman, tidak terjadi masalah. Yang penting tujuan kita untuk menciptakan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang berilmu, berakhlakul karimah, dan bisa berbuat untuk agama, nusa dan bangsa ini bisa tercapai. Mungkin itu saja. Selebihnya menceritakan sejarah panjang lebar akan disampaikan oleh Ibu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.